Talkshow Perempuan dan Keseimbangan Hidup, perkuat peran perempuan Balangan. DP3A P2KB PMD Balangan gelar rapat persiapan verifikasi KLA 2025. Bupati Balangan lantik Ketua LPTK baru, harapkan pembinaan berkelanjutan dan prestasi gemilang. Wakil Bupati lantik Supriyanur sebagai penjabat Sekda Balangan. DKU KMTK Balangan targetkan 16 produk UMKM masuk retail modern. Pelepasan calon jemaah haji Balangan 2025, Bupati titip pesan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Nadawati. Berikut penerbangan selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan, Organisasi Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan menggelar talkshow bertajuk Perempuan dan Keseimbangan Hidup di Medina Studio, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu, 14 Mei 2025. Dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan, Organisasi Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan menggelar talkshow bertajuk Perempuan dan Keseimbangan Hidup di Medina Studio, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Ketua Panitia Nur Aspariah dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada perempuan agar mampu mengelola perannya secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan. Ketua Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi saat membuka acara menekankan pentingnya motivasi dan pengetahuan bagi perempuan dalam mengatur karir, keluarga, serta waktu untuk diri sendiri tanpa kehilangan jati diri sebagai perempuan. Jadi hari ini kita mengadakan talkshow dengan tema keseimbangan antara karir, rumah tangga, kemudian dengan diri sendiri. Jadi hari ini kita juga mengundang beberapa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Balangan dan dengan harapan bahwa tema ini akan bermanfaat sekali untuk kita para wanita karena betapa banyak tugas wanita dan kita harus menyeimbangkan itu antara kesibukan berkarir, kemudian kesibukan di rumah tangga, kemudian kita harus juga punya waktu untuk diri sendiri supaya kita bisa menjaga kestabilan apa yang terjadi di pikiran dan mental kita seperti itu. Ia juga mengatakan bahwa perempuan dihadapkan pada berbagai tanggung jawab sehingga penting untuk belajar membagi waktu sebaik mungkin. Ulun punya keinginan untuk para perempuan semua yang ada di Kabupaten Balangan mudah-mudahan bisa berdiri di atas kaki sendiri, jangan mengharapkan orang lain, bahagiakan diri sendiri karena cuma kita yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Lebih lanjut, Sri Huryati berharap ilmu yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diserap dan diterapkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan perempuan yang berdaya dan mandiri di Kabupaten Balangan. Talkshow ini menghadirkan Kadarisman sebagai narasumber utama yang memberikan pemaparan mendalam tentang strategi dan pendekatan praktis dalam menjaga keseimbangan hidup bagi perempuan, baik dari segi waktu, peran sosial hingga kesehatan emosional. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar rapat tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam rangka persiapan verifikasi lapangan hibrid evaluasi KLA 2025 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar rapat tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak atau KLA
dalam rangka persiapan verifikasi lapangan hybrid atau VLH evaluasi KLA 2025 di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Rapat tersebut difokuskan untuk membahas kesiapan tim gugus tugas dalam menghadapi verifikasi lapangan yang akan dilaksanakan secara daring pada 20 Mei mendatang. Dalam sambutannya saat membuka rapat PLT Kepala DP 3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo mengapresiasi capaian Kabupaten Balangan yang selama 3 tahun berturut-turut berhasil meraih predikat KLA tingkat madya. Ia berharap tahun ini Balangan dapat meningkatkan predikat tersebut. Jadi kegiatan hari ini adalah terkait dengan rapat persiapan dulu, Bu. Jadi rapat persiapan verifikasi lapangan hybrid terkait dengan gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang rencananya nanti pada hari Rabu tanggal 20 Mei yang secara online. Secara online akan dilaksanakan di mana, Pak? Gimana, Bu? Di sini. Yang di sini lagi. Iya, rencananya yang tanggal 20 direncanakan di sini. Oke, untuk yang terlibat dalam rapat KLA sendiri, Pak? Itu dari Dinas Pendidikan ya, kemudian dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Pengadilan Negeri dan dari Kepolisian, terus kemudian dari Masjid Rahmat Anak ya, kemudian dari kecamatan juga ada. Dari pihak sekolah sendiri, Pak, untuk guru-gurunya apa terlibat? Sekolah ramah anak. Dari gurunya terkait dengan sekolah ramah anak. Oke. Harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini, Pak? Harapannya ini, Bu, jadi supaya memberikan manfaat bagi perkembangan perlindungan anak atas hak anak dan kualitas anak sebagai generasi penerus. Bejo menambahkan rapat berjalan dengan baik dan penuh sinergi, di mana seluruh anggota tim berkoordinasi dalam membahas 24 indikator yang menjadi acuan dalam evaluasi KLA. Lebih lanjut, Bejo menekankan bahwa KLA bukan hanya tanggung jawab DP3A P2KB PMD, tetapi merupakan milik bersama seluruh elemen di Kabupaten Balangan melalui kerja keras tim gugus tugas KLA yang terus mendorong pemenuhan hak-hak anak. Ia berharap KLA di Kabupaten Balangan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas mereka sebagai generasi penerus. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan, Haji Abdul Hadi, menyampaikan harapan agar Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Balangan terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan mampu mencetak prestasi yang gemilang. Hal tersebut disampaikannya saat melantik Haji Ahmad Fauzi sebagai Ketua LPTK Kabupaten Balangan periode 2024 sampai 2028 berlangsung di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 15 Mei 2025. Bupati Balangan Haji Abdul Hadi menyampaikan harapan agar Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Balangan terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan mampu mencetak prestasi yang lebih gemilang ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat melantik Haji Ahmad Fauzi sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Balangan periode 2024 hingga 2028 yang berlangsung di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Kamis 15 Mei 2025. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus LPTQ sebelumnya yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ia menilai berkat kerja keras dan kolaborasi yang kuat prestasi Kabupaten Balangan dalam ajang MTQ tingkat provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Bupati juga menekankan pentingnya peran LPTQ dalam membumikan Al-Quran dan membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Ia berharap LPTQ di bawah kepemimpinan yang baru mampu membangun sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan lainnya. Sebagai upaya peningkatan kualitas pembinaan, ia juga menyarankan agar LPTQ mendatangkan pelatih profesional dari luar daerah seperti Pulau Jawa. Menurutnya hal ini penting agar Kabupaten Balangan mampu bersaing di lebih banyak cabang dan meraih prestasi yang lebih membanggakan di masa mendatang. Nanda Yuliarti dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan,
Ahmad Pauji melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Supriyanor sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis 15 Mei 2025. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Wakil Bupati Balangan Ahmad Pauji melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Supriyanor sebagai penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan, Kamis 15 Mei 2025. Dalam sambutannya Ahmad Pauji menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dan sangat penting dalam berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Ia mengatakan pelantikan ini adalah langkah penting dalam merapatkan barisan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Wakil Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas pelantikan Supriyanor sebagai PJ Sekda yang menggantikan posisi sebelumnya sebagai pelaksana harian atau PLH Sekda. Di akhir sambutan, Ahmad Pauji berharap kepada PJ Sekda yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dengan baik dan memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Banua Sangga menuju Balangan Baharat. Abdul Halim dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menargetkan 16 produk baru UMKM lokal dapat menembus pasar retail modern pada tahun 2025. Target ini disampaikan JF Pengembang Kewirausahaan Kabupaten Balangan, Hafizuddin, dalam kegiatan temu kemitraan antara pelaku UMKM dan retail modern yang digelar di Aula BLK, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kamis 15 Mei 2025. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja atau DKUK-MTK Kabupaten Balangan menargetkan 16 produk baru UMKM lokal dapat menembus pasar retail modern pada tahun 2025. Target ini disampaikan langsung JF Pengembangan Kewirausahaan Kabupaten Balangan Hafizuddin dalam kegiatan temu kemitraan antara pelaku UMKM dan retail modern yang digelar di Aula BLK, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kamis 15 Mei 2025. Hafizuddin mengatakan pada pertemuan tersebut pihaknya menghadirkan perwakilan dari retail modern Alfamart dan Hypermart. Hari ini kami dari bidang usaha kecil menengah melaksanakan kegiatan temu kemitraan antara pelaku UMKM Kabupaten Balangan dengan retail modern. Kebetulan yang kami undang retail modernnya yaitu dari Alfamart dan Hypermart. Adapun maksud kami melaksanakan kegiatan temu kemitraan ini adalah dalam rangka memperluas jaringan pemasaran penjualan produk UMKM Kabupaten Balangan, tidak hanya di Kabupaten Balangan namun juga bisa dijual ke luar daerah. Ia menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM Kabupaten Balangan agar tidak hanya dijual di wilayah lokal tetapi juga menjangkau pasar luar daerah. Makanya kita perlu memfasilitasi adanya kemitraan antara pelaku UKM lokal Kabupaten Balangan dengan manajemen retail modern seperti Indomaret, Alfamart, dan Hypermart dan lain-lain. Nah, hari ini kita dua yang kita undang itu Alfamart dan Hypermart. Mungkin itu yang melatar belakangi dan maksud dari kegiatan ini untuk memperluas untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan produk UMKM Kabupaten Balangan. Lebih lanjut, Hafizuddin menerangkan yang diundang dalam kegiatan ini merupakan klaster usaha yang bergerak di bidang olahan pangan, baik makanan maupun minuman yang sudah dikemas. Hafizuddin berharap hasil dari kegiatan ini dapat menambah jumlah UMKM yang bermitra dengan retail modern
Jika sebelumnya terdapat 27 UMKM, maka untuk tahun 2025 ditargetkan ada 16 produk baru yang berhasil masuk dalam kemitraan tersebut. Nadia dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Suasana haru menyelimuti proses pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Balangan yang terdiri dari 54 jemaah laki-laki, 64 jemaah perempuan, dan 1 orang petugas pendamping haji daerah di halaman Masjid Al-Akbar, Paringin Selatan, Jumat 16 Mei 2025. Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Balangan yang terdiri dari 54 jemaah laki-laki, 64 jemaah perempuan, dan 1 orang petugas pendamping haji daerah atau PPHD di halaman Masjid Al-Akbar Paringin Selatan Jumat 16 Mei 2025. Pelepasan dilakukan secara langsung oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi didampingi Wakil Bupati Balangan Haji Ahmad Fauzi, Ketua Tim Penggerak PKK Balangan, Ketua GOW Balangan, serta unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan harapan agar seluruh calon jemaah dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Calon jemaah haji asal Balangan tahun ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter BDJ 07 bersama jemaah dari Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru. Menurut Bupati, hal ini akan memudahkan komunikasi karena masih berada dalam satu wilayah Kalimantan Selatan. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah haji, seperti memperhatikan asupan makan dan minum, konsumsi suplemen vitamin, serta mengikuti arahan dari para pembimbing. Mengakhiri sambutannya, Abdul Hadi menitipkan doa kepada para calon jemaah haji untuk mendoakan Kabupaten Balangan di Tanah Suci. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian penerbangan edisi kali ini. Saya, Nadawati, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan sampai jumpa lagi di edisi penerbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balangan saya, sungai nan panjang, harus